Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salamnya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak semua beserta keluarga dan kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa kembali dan sama-sama belajar pada mata pelajaran TIK. Nah, anak-anak, ingat selalu jaga kesehatan, gunakan masker ketika bepergian dan juga jaga jarak ketika berada dalam keramaian. Dan jangan lupa selalu cuci tangan ketika selesai mengerjakan atau melakukan aktivitas. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat gambar GIF. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini, kita banyak melakukan aktivitas dengan bantuan internet. Nah, salah satunya melakukan aktivitas pembelajaran dan mencari informasi di internet. Nah, ketika kita melakukan aktivitas menggunakan internet atau berselancar di internet, kita akan meninggalkan informasi tentang aktivitas kita atau yang disebut juga dengan jejak digital. Nah, jejak digital ini adalah rekam aktivitas kita di dunia maya. Nah, jadi semua aktivitas kita ketika melakukan internet akan tersimpan otomatis di internet. Maka kita harus selalu berhati-hati dan bijak ketika menggunakan internet. Nah, jejak digital ini tercipta ketika kita melakukan komunikasi baik menggunakan smartphone atau saling berkirim email, atau mengomentari postingan di media sosial, menggunakan GPS, bahkan ketika kita mengupload atau mengunduh foto atau video dari internet, maka secara otomatis akan memunculkan atau meninggalkan jejak digital. Nah, jejak digital ini terbagi kepada dua. Yang pertama ada jejak digital pasif. Nah, jejak digital pasif ini jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Contohnya alamat IP kita atau lokasi kita ketika berinternet dan lain sebagainya. Ada juga jejak digital aktif. Nah, jejak digital aktif ini jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Contohnya ketika kita mengisi formulir di web atau mengisi email, membuat email, mengupload foto, menambahkan atau menulis blog dan lain sebagainya. Itu jejak digital aktif. Nah, setelah kita mengetahui tentang jejak digital tadi, maka kita harus lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan internet. Karena jejak digital kita ini bisa saja disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan kita. Nah, ketika kita mengunggah aktivitas seperti mengunggah foto pada media sosial, nah jejak digital itu otomatis muncul. Nah, apakah ketika kita sudah menghapus foto tersebut maka jejak digital kita hilang? Sayangnya, walaupun kita sudah menghapus fotonya, jejak digitalnya tidak hilang. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dan bijak ketika melakukan aktivitas menggunakan internet. Jadi, bagaimana ya
cara agar jejak digital yang kita punya ini tidak merugikan kita. Nah, berikut ini beberapa cara yang bisa mengurangi jejak digital. Yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak dan menggunakan internet untuk hal-hal yang berguna. Nah, jadi walaupun jejak digital kita tetap ada karena kita menggunakan internetnya dalam hal yang positif dan dalam hal yang berguna, maka kita tidak perlu terlalu khawatir akan jejak digital yang kita tinggalkan. Nah, selanjutnya kita juga pastikan bahwa konten yang kita unggah atau yang kita posting tidak merugikan diri kita ataupun orang lain, tidak mengunggah hal-hal yang bersifat tidak benar ataupun mengunggah foto yang bersifat kurang baik, kurang pantas. Nah, itu karena tadi itu jejak digital kita tidak bisa hilang sepenuhnya. Selanjutnya, pastikan bahwa interaksi kita di internet seperti komentar, like, dan juga share itu yang bersifat positif. Jadi kita tidak mengomentari dengan negatif atau juga tidak menyukai atau melike konten-konten atau akun media sosial yang kurang baik. Selanjutnya, selalu mengingat bahwa masa depan makin banyak orang yang dapat melihat konten dan interaksi kita di internet, termasuk orang tua, guru, teman, dan orang lain. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di internet. Dan juga selanjutnya kita bisa membuat password atau kata sandi yang kuat namun mudah diingat, karena dengan membuat password atau kata sandi yang kuat, orang lain tidak dapat masuk dan akan kesulitan masuk kepada akun yang kita miliki dan tidak bisa menyalahgunakan identitas yang kita tinggalkan di internet. Selanjutnya kita juga hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi karena resikonya lebih sedikit. Kalau kita mengunduh dan menginstal aplikasi dari sumber yang tidak resmi, nah ini sangat membahayakan karena bisa saja sudah disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, selalu perbarui perangkat lunak dan antivirus yang kita miliki baik di komputer ataupun di telepon seluler, karena beberapa situs di internet memiliki perangkat lunak yang bisa mengambil jejak digital kita. Wah, seram ya. Maka tadi itu kita harus selalu berhati-hati. Nah, yang terakhir, kita bisa menghapus program dan media sosial lama yang sudah tidak terpakai komputer atau di telepon seluler atau di telepon pintar yang kita miliki, karena aplikasi itu juga meninggalkan jejak digital. Nah, demikian pelajaran TIK kita pada hari ini tentang mengenal jejak digital dan juga cara mengurangi resiko dari jejak digital yang kita tinggalkan di internet. Kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bertemu kembali pada mata pelajaran TIK minggu yang akan datang. Mari sama-sama kita tutup pelajaran TIK pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.